Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam Sapaan Renungan Harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, pernah tidak Bapak Ibu berpikir seperti ini atau berenung seperti ini? Kenapa ya penderitaanku tidak pernah berhenti? Sudah selesai yang ini, datang yang ini lagi. Atau ini belum selesai, datang lagi masalah. Atau mungkin saat ini ada di antara kita Bapak Ibu, kesedihan-kesedihan, duka-duka di dalam hati belum dapat kita lepaskan. Kita masih memendam, yaitu duka, kesedihan, belum mampu memaafkan orang lain. Bahkan kita seolah-olah menghukum diri kita dengan terus bersedih oleh karena mungkin orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Atau mungkin kita terus berpikir dan bersedih kenapa orang-orang yang kukasihi mengkhianatiku. Atau hal-hal yang membuat kita Bapak Ibu Saudara-saudariku merasa hidup ini selalu seperti di dalam penderitaan yang amat sulit. Segala hal yang kita lakukan sudah kita upayakan, terkhusus juga ketika mengobati orang-orang yang kita kasihi, atau bahkan membawa mereka berobat, atau sedang kita dalam proses tahap ini mengurus yang sakit, atau kita yang sakit pada saat ini kenapa belum sembuh-sembuh. Atau mungkin dalam pemikiran kita, kenapa ya jodoh anakku belum datang-datang, atau kenapa ya pekerjaan dan kehidupan kelayakan perekonomian tak kunjung membaik. Serta-merta banyak yang menimpa dan bahkan membuat seolah-olah membuat manusia itu, bahkan penderitaannya seolah-olah mencuri sukacitanya. Maka banyak orang yang fokus kepada penderitaannya, fokus kepada pergumulannya, fokus kepada deritanya, sangat sulit saat ini tersenyum dan berkata akan baik-baik saja. Tetapi semakin dia menekan dirinya, semakin berat dia alami. Mengapa dalam setiap doa-doaku belum terkabulkan? Dan banyak-banyak hal yang boleh didoakan dan dirindukan. Kenapa? Dan kenapa, dan mengapa? Banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Firman ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, setiap kita pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Bapak Ibu, selalu ada saja salibnya, selalu ada saja penderitaan di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena yang pertama, kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang terbatas. Kita adalah makhluk yang benar-benar memiliki kelemahan di dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita sadari, kita punya kelemahan, kita punya banyak kekurangan, tetapi kenapa kita masih bisa survive atau bertahan sampai detik ini? Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, jikalau saat-saat kita menghadapi penderitaan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sama seperti yang disampaikan yang disampaikan melalui Paulus dalam 2 Korintus ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Inilah menjadi jawaban dalam pergumulan kita Bapak Ibu. Jadi dikatakan di dalam kelemahanlah kuasa Allah itu semakin sempurna di dalam hidup kita. Kita menderita atas rumah tangga, kita menderita atas kelemahan-kelemahan kita menderita atas perekonomian, kita menderita atas sakit penyakit. Kita mengatakan di dalam kelemahan itu, firman Tuhan berkata Bapak Ibu, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Apa yang mau dimaksudkan di sini Bapak Ibu? Ini menunjukkan bahwasanya kita harus selalu menyadari kita ini tidak ada apa-apanya ketika kita tidak bersama dengan Allah Bapak Ibu. Jadi ketika kita boleh mengalami penderitaan dan kita memohon pertolongan Tuhan, di sana kita akan melihat keajaiban pertolongan Tuhan. Dan di sanalah kesempurnaan kuasa Allah. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh bergumul, sungguh-sungguh mempergumulkan di dalam doa-doa kita, maka ketika Tuhan terus memberkati kita, ketika Tuhan memampukan kita menahankan sakit kita, menahankan penderitaan kita, kita masih mampu kuat, kita mampu bisa berjalan sampai saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, itu atas karena kuasa Tuhan. Maka jikalau ada di antara kita saat ini yang boleh diluluskan, disembuhkan dari sakit penyakit, mari kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu oleh karena kuasa Tuhan. Jikalau saat ini kita masih berjuang dengan keluarga kita, anak-anak kita, kerinduan-kerinduan kita Bapak Ibu, maka mari kita katakan, di dalam kelemahankulah aku bermegah. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Paulus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Jadi bukan berarti kelemahan itu untuk mencari simpati orang lain, atau kelemahan itu kita pakai untuk mendopleng, untuk melihat atau bahkan mempergunakannya untuk memperalat orang lain, bukan Bapak Ibu. Tetapi di kelemahanku itulah aku bermegah. Ternyata ketika kita mengalami kelemahan, penderitaan, itu tidak membuat kita jatuh, itu tidak membuat kita menjadi tidak berdaya. Maka ternyata semakin banyak penderitaan, harus semakin ada banyak nikmat di sana, karena di sana kita lihat pertolongan Tuhan. Sungguh sangat membuat kita Bapak Ibu menghidupinya dengan iman Bapak Ibu, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi siapapun kita saat ini yang sedang menderita atau bahkan mengalami pergumulan yang amat banyak Bapak Ibu, ingatlah kuasa Allah turun di dalam dirimu, menaungimu, memberkatimu. Maka katakanlah, engkau penderitaanku, engkau sakit penyakitku, dan apapun saat ini yang mungkin menggerogoti kehidupan kita dan pergumulan kita, mari kita katakan Bapak Ibu, berdamailah dengan penderitaanmu itu, berdamailah dengan segala kerinduan dan pergumulanmu itu. Karena apa? Karena di dalam itu kita akan melihat kuasa Allah akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Maka mari kita katakan, tidak dang lomoni rohakku Tuhan, lo moniroham manasau di bagasan ngoluku. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang sungguh luar biasa memberkati kami. Kami sadar Tuhan kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Jikalau saat ini Bapak Ibu yang boleh mendengarkan renungan ini Tuhan, di dalam penderitaan, pergumulan kehidupannya, Tuhan tolonglah Engkau memberkati mereka. Engkau Tuhan memelihara kehidupan mereka dan tetap berpengharapan kepadamu saja. Jangan biarkan mereka dalam keputusasaan, jangan biarkan mereka Tuhan hidup di dalam penderitaan itu. Tetapi bangkitkan Tuhan semangat kami untuk menjalani kehidupan ini. Engkau Tuhan yang menolong setiap saat ini yang sedang bergumul, yang sedang tidak mendapatkan makanan dan minuman, dan juga yang tidak mendapatkan keadilan. Tuhan kiranya berpihak kepada orang-orang yang termarginalkan. Kami juga berdoa Tuhan, semakin Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Allah Bapa kami serahkan kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan semua yang terdekat dalam kehidupan kami, biarlah itu memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.